Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat di era modern dan globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya tentu banyak mengakibatkan atau munculnya masalah-masalah etika, kemanusiaan, lingkungan, dan banyak masalah-masalah lainnya. Nah, oleh karena itu maka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana saja di dunia, terutama di Indonesia, kita harus memperhatikan masalah etika-etika atau moral ya. Oleh karena itu maka di Indonesia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus ya menjadikan nilai-nilai kebenaran Pancasila sebagai dasar, di mana bagi Pancasila kebenaran ilmiah ya harus koheren dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan, dan harus ya berkesesuaian dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, rakyat, dan adil, serta secara pragmatik ya ukuran kemanfaatannya harus ya dikembalikan pada kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi sesungguhnya tidak bisa atau tidak dapat sebuah ilmu pengetahuan itu bebas nilai ya, tetapi justru untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan nilai-nilai, karena tujuan daripada pengembangan ilmu teknologi itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Nah, oleh karena itu maka di Indonesia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu seharusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan juga harus mengikut sertakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan faktor internal ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adapun peranan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi rambu-rambu ya, rambu-rambu normatif sehingga mampu mengendalikan ya agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia ya, sesuai dengan cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ilmu pengetahuan teknologi juga pada hakikatnya tidak bebas nilai ya, tetapi harus berlandaskan nilai-nilai sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, oleh karena itu maka perlu dikembangkan ya etika keilmuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat menjaga harkat dan martabatnya dalam rangka kemaslahatan dan kemajuan yang sejalan dengan agama maupun budaya bangsa Indonesia, yang dalam pelaksanaannya adalah dalam bentuk apakah itu sebagai individu ataupun secara kolektif atau bersama-sama
dalam menciptakan sebuah hasil karya, baik melalui belajar, penelitian, karya tulis, serta melaksanakan inovasi atau mewujudkan kreativitas dan membuat suatu iklim yang kondusif dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu harus dibarengi dengan batasan-batasan nilai moral spiritual. Nah, Pancasila sebagai dasar filosofis, ya, oleh karena itu kita wajib menjadikan Pancasila sebagai rambu-rambu normatif atau batasan nilai moral maupun spiritual, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa kebahagiaan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia. Nah, adapun nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila, ya, dalam sila-silanya, yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, tidak hanya mengutamakan apa yang ditemukan, apa yang diciptakan, apa yang dibuktikan, tetapi yang lebih penting dari itu bahwa ilmu pengetahuan teknologi itu harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, ya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan pelestariannya. Jadi sila pertama dari Pancasila, ya, sebagai nilai-nilai moral, ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka sebagai umat yang beragama, ya, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita tidak bisa melepaskan diri kita, bahwa apa yang kita lakukan semuanya tentu berdasarkan perintah agama kita, ya, yang tentunya ada nilai-nilai luhur di dalam itu, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan teknologi jangan semata-mata hanya karena materi atau ditemukan, diciptakan, dibuat, ya, semata-mata hanya untuk menghasilkan sesuatu, tapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Jadi kalau dalam agama sering disebutkan bahwa melakukan sesuatu itu harus bisa memberikan manfaat. Kemudian dalam agama disebutkan bahwa melakukan sesuatu itu adalah bernilai ibadah, ya, amal, kebaikan, ya. Jadi harus ada manfaat. Apa manfaatnya bagi orang lain? Apa manfaatnya bagi bangsa kita? Ya, dan itu merupakan amalan, ya, pelaksanaan dari ajaran agama kita masing-masing, ya, dan bernilai pahala kalau itu bermanfaat, ya. Bukankah amal yang akan dibawa orang salah satu adalah ilmu yang bermanfaat? Jadi dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini terkandunglah bahwa ilmu pengetahuan teknologi tidak hanya mengutamakan apa yang harus ditemukan, harus diciptakan, harus dibuat, ya, semata-mata hanya berpikir tentang materi, tentang apa yang akan ditemukan, dibuat, ya, sesuatu itu, tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apa tujuan dibuat, apa maksud dan apa akibat dari dibuatnya suatu teknologi itu misalnya, atau ilmu yang ditemukan ini, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan apakah itu ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam itu, ya, yang memanfaatkan sumber daya alam itu harus diimbangi dengan pelestariannya. Jadi tidak hanya pengembangan ilmu pengetahuan teknologi itu semata-mata asal menemukan sesuatu, tapi harus dipertimbangkan juga apa akibatnya, ya, apa dampaknya. Yang jelas harus bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi bangsa Indonesia, dan tentunya merupakan suatu kebaikan yang bernilai ibadah, bernilai amal, ya, dan berpahala tentunya bagi orang-orang yang bisa melahirkan suatu ilmu pengetahuan atau teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang. Itulah manusia yang paling baik, yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada orang lain, yang dipergunakan, ya, dan itu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Tuhan. Selanjutnya sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan
harus didasarkan kepada tujuan untuk menciptakan ya kesejahteraan dan hakikat martabat umat manusia, meningkatkan hakikat martabat umat manusia. Jadi segala ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangannya harus didasarkan kepada tujuan untuk menciptakan kesejahteraan ya umat manusia, bangsa Indonesia, dan juga untuk meningkatkan harkat dan martabat umat manusia. Ya, jangan sebaliknya justru menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi justru menciptakan kesengsaraan atau menghancurkan harkat dan martabat manusia. Nah, ini bisa kita lihat ya, banyak pembuktian sekarang bahwa ilmu-ilmu itu justru menghancurkan manusia, menghancurkan harkat dan martabat manusia, menghancurkan moral manusia, ya, dan tidak menimbulkan kesejahteraan kepada banyak orang, tapi hanya kepada segelintir orang, tapi menghancurkan banyak orang. Nah, kemudian yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu diharapkan ya bisa menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dan makin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang muncul dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya semakin menimbulkan rasa nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, membangkitkan semangat patriotisme bagi bangsa Indonesia dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh anak bangsa, ya, kalau perlu bisa berprestasi di dunia internasional atau temuan satu-satunya di dunia internasional. Banyak sekali ya kita lihat ya, baik itu dalam bidang kesehatan, dalam bidang teknologi, ya, bagaimana anak bangsa menghasilkan satu karya yang ini tentunya diharapkan bisa menimbulkan rasa nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa dan rasa patriotisme yang tinggi untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, maka dalam sila keempat ini nilai-nilai moral, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan adalah bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu harus bisa bersifat demokratis ya. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi itu harus demokratis ya, harus terbuka dan sesuai dengan etika keilmuan. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi itu ya diharapkan adanya kebebasan setiap orang untuk berkreasi, berinovasi ya, demokratis dan bisa dikritik, bisa diuji ya, bersaing secara sehat, tidak adanya plagiatisme ya atau imitasi ya, macam-macam lah itu ya, atau persaingan yang tidak sehat. Dan juga ingat bahwa pengembangan ilmu pengetahuan juga harus mengembangkan etika keilmuan sehingga jelas nilai-nilai moral ada di dalam etika keilmuan tersebut, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam falsafah negara kita ya, Pancasila tentunya. Kemudian di sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka diharapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya harus melahirkan, harus menciptakan keadilan bagi umat manusia, terutama bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu justru menimbulkan ketidakadilan, ketidakmerataan ya, menimbulkan diskriminasi, tapi justru ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, yang diciptakan ya terutama oleh anak bangsa harus bisa menghasilkan, menciptakan keadilan, kemerataan ya bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, sehingga membawa kemanfaatan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
Nah, oleh karena itu maka berdasarkan arti pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tentu kita tidak bisa meninggalkan atau kita akan selalu berlandaskan kepada Pancasila, terutama nilai-nilai moral yang ada di dalam Pancasila ini, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan teknologi menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, yang bisa memberikan meningkatkan harkat dan martabat manusia, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, sehingga terwujudlah ya tujuan bangsa Indonesia adil, makmur, merata lahir dan batin. Jadi nilai-nilai moral, nilai terkandung dalam Pancasila menghendaki semua apa yang kita hasilkan tidak hanya berbentuk suatu karya yang inovatif, satu temuan ilmu yang spektakuler, tetapi yang diharapkan adalah adanya nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai ibadah, ya, nilai keadilan, ya, nilai-nilai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan untuk lebih lanjut lagi. Nah, sebelum kita tutup ini, jangan lupa kepada seluruh mahasiswa sudah dapat mengambil apa hikmah, manfaat, pemahaman tentang apa yang disampaikan pada hari ini tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Sebagaimana biasa, silakan jangan lupa untuk menuliskan nama, NIM dan kelasnya, dan jangan lupa menjawab ya satu pertanyaan saja setelah memahami materi ini, yaitu apakah pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia telah sesuai, sejalan ya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa telah sesuai, tentu jelaskan, berikan argumentasi yang tepat dan contoh yang tepat bahwa memang pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Atau Anda menjawab belum sesuai, berikanlah argumennya, alasannya dan contoh yang tepat bahwa betul di Indonesia belum berjalan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi ini sesuai dengan Pancasila. Atau Anda menjawab ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Ya, silakan berikan argumen dan jangan lupa berikan contoh yang konkret. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan akan datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.